Selamat Hari Sabat anak-anak. Judul cerita kita pada Sabat ini adalah jerapah yang diciptakan dengan luar biasa. Diceritakan oleh Karissa. Siapa yang pernah melihat jerapah di kebun binatang atau di hutan liar? Jerapah adalah makhluk yang indah dan menakjubkan yang diciptakan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita pelajari beberapa fakta menakjubkan tentang jerapah. Rata-rata, jerapah hanya bisa tidur 2 jam sehari. Itu tidak banyak, bukan? Karena jerapah melahirkan dengan berdiri dan anak jerapah jatuh lebih dari 5 kaki atau 1,5 meter. Tapi, dalam 15 menit pertama setelah anak sapi itu lahir, ia akan berjuang dan berdiri dengan kaki-kakinya yang panjang dan kekar hingga mencapai ketinggian 6 kaki atau 1,8 meter. Itu adalah bayi yang tinggi, bukan? Jerapah dapat bergerak cepat ketika melarikan diri dari predator berbahaya seperti singa. Jerapah dapat berlari kencang dalam waktu singkat dengan kecepatan yang tinggi hampir 40 mil per jam atau 70 km per jam. Sayangnya, banyak anak jerapah yang baru lahir tidak dapat bertahan hidup pada tahun pertama. Tapi, yang dapat bertahan hidup dapat hidup hingga 20 tahun di hutan liar. Jerapah dewasa biasanya mencoba menghindari predator dengan menggunakan titik pandang yang tinggi, berlari cepat, dan tendangan yang kuat yang dapat membunuh singa. Mereka memang sekuat itu. Tuhan menciptakan jerapah dengan pola coklat dan krem pada tubuh mereka yang membantu menyamarkan mereka dari pemangsa, yang berarti mereka dapat bersembunyi dengan lebih mudah dan tidak terlihat. Dan coba tebak, meskipun pada kulit jerapah mungkin terlihat sama dengan kita, setiap jerapah memiliki tanda yang unik. Betapa menakjubkannya hal itu. Tahukah Anda bahwa tidak ada orang lain di seluruh dunia yang memiliki sidik jari yang sama dengan Anda? Itulah betapa istimewanya Anda. Tuhan menciptakan Anda seperti itu, dan Dia juga menciptakan jerapah yang istimewa. Dia membuat jerapah memiliki leher panjang yang indah, sehingga ia dapat mencari makan di antara dedaunan pepohonan dengan menggunakan lidahnya yang berukuran 20 inci atau 50 cm untuk memetik dedaunan. Jerapah juga menggunakan lehernya yang panjang untuk berkomunikasi. Jerapah dapat meregangkan lehernya lurus dan tinggi dengan hidung mengarah ke atas dan menunjukkan agresi dengan menukik ke bawah tanah lehernya. Jerapah jantan bahkan menggunakan lehernya yang panjang untuk menunjukkan dominasi. Mereka seperti melakukan gulat lengan, tetapi dengan leher mereka. Suara apa yang dihasilkan jerapah? Jerapah sebagian besar adalah makhluk yang tidak bersuara selain beberapa gerutuan. Tetapi, para ilmuwan telah menangkap suara berfrekuensi rendah yang disebut gelombang infrasonik yang mereka pikir mungkin digunakan jerapah untuk berkomunikasi jarak jauh. Itu luar biasa. Jerapah adalah hewan tertinggi di darat. Paru-paru mereka 8 kali lebih besar dari paru-paru kita. Sehingga oksigen yang cukup dapat dikirim ke seluruh bagian leher mereka yang panjang ke otak mereka. Tuhan menciptakan mereka begitu istimewa. Jerapah adalah makhluk yang sangat menakjubkan, diciptakan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Anda dan saya mungkin tidak setinggi 5,5 meter atau 18 kaki seperti jerapah.
tetapi sama seperti mereka, dapat menggapai ke atas untuk mendapatkan makanan yang memberikan mereka kehidupan. Nah, anak-anak yang manis, pelajaran dari cerita ini adalah Anda dan saya dapat menggapai Allah dalam iman, karena Allah memberi kita kehidupan rohani. Lain kali, kalau Anda melihat jerapah, ingatlah bahwa Allah menjadikan mereka istimewa, dan Dia telah menjadikan kita lebih istimewa lagi, dan Dia sangat mengasihi kita. Ayat Alkitab kita pada Sabat ini terdapat dalam Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Anak-anak, kita berdoa ya. Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita pada Sabat ini. Terima kasih untuk jerapah yang luar biasa yang Engkau ciptakan. Bahkan, Engkau telah menciptakan kami lebih istimewa lagi dan begitu mengasihi kami. Amin. Nah, anak-anak yang manis, cerita kita sudah selesai. Anak-anak kembali duduk dengan orang tua dan dengarkan khotbah ya. Sampai kita ketemu Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati.